Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dialama Magifari dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan membacakan cerita berjudul Situ Bagendit. Situ Bagendit merupakan salah satu cerita yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari daerah Garut. Tidak lupa cerita ini juga memuat pendidikan karakter di dalamnya sehingga pas atau cocok didongengkan untuk anak-anak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Alkisah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang subur yang berada di Jawa Barat, tepatnya di daerah Garut, hiduplah seorang janda yang bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah seorang janda yang kaya raya. Meskipun dikaruniai harta yang berlimpah, Nyai Bagendit adalah orang yang sangat kikir dan juga tamak. Ia juga mempunyai sifat yang sombong, terutama pada orang-orang miskin di sekitarnya. Ia sama sekali tidak pernah memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Bahkan, ia seringkali mengusir warga yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Kalaupun Nyai Bagendit mau membantu meminjamkan uang kepada masyarakat sekitar, ia tak segan-segan mengambil bunga yang sangat tinggi. Apabila si peminjam tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu, Nyai Bagendit menyuruh tukang pukulnya untuk menagih dengan paksa, bahkan dengan kekerasan. Harta Nyai Bagendit semakin bertambah melimpah di kala panen tiba. Ketika musim pacaklik tiba, penduduk sekitar banyak yang gagal panen dan menderita busung lapar. Tapi bukannya membantu masyarakat sekitar, Nyai Bagendit justru berpesta pora bersama sanak dan keluarganya. Karena sifatnya yang kikir dan pelit itu, maka warga sekitar menjulukinya Bagenda Endit, yang artinya orang kaya yang pelit. Suatu hari Nyai Bagendit mengadakan selamatan karena hartanya semakin bertambah banyak. Ketika selamatan itu berlangsung, datanglah seorang pengemis. Keadaan pengemis itu sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus kering dan bajunya compang-camping. "Tolonglah Nyai, berilah saya sedikit makanan. Saya sangat lapar. Sudah 2 hari tidak makan," kata pengemis itu. Melihat perempuan tua yang kotor dan bau masuk ke rumahnya, Nyai Bagendit marah besar. "Hei perempuan tua, jangan kau injakan kaki kotormu di rumahku. Pergi kau dari rumahku, pergi, pergi!" hardik Nyai Bagendit. Dengan rasa sedih yang mendalam, akhirnya perempuan tua itu pun pergi. Kekikiran Nyai Bagendit tidak sampai di situ saja. Suatu saat terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Air sumur warga banyak yang mengalami kekeringan. Mereka kebingungan mendapatkan sumber air. Hanya tinggal satu sumur yang airnya masih melimpah, yaitu milik Nyai Bagendit. Sebenarnya warga malas untuk meminta air kepada Nyai Bagendit. Namun karena terdesak dan terpaksa, mereka pun mencoba meminta air kepadanya. "Nyai Bagendit, tolonglah kami. Air sumur kami sudah kering. Biarkanlah kami mengambil air di sumurmu untuk kami pakai memasak. Kami sangat haus dan juga kelaparan," kata seorang warga dari luar pagar rumah Nyai Bagendit. Dengan nada kasar, Nyai Bagendit berkata, "Hei kalian semua, aku tidak akan memberikan air kepada kalian walau hanya 1 tetes. Jika kalian ingin air, carilah ke tempat lain." Warga pun pergi dari rumah Nyai Bagendit dengan tangan hampa. Suatu saat, datanglah seorang kakek ke rumah Nyai Bagendit. Badannya kurus dan bungkuk. Ia membawa sebuah tongkat untuk menopang tubuhnya yang rentak. Kedatangannya hanya ingin meminta air minum. "Nyai Bagendit, saya minta tolong. Berikanlah saya sedikit air minum untuk menghilangkan dahaga saya," tiba sang kakek. Sang kakek sangat senang karena Nyai Bagendit tidak menghardik seperti yang telah ia lakukan pada orang-orang lainnya. Nyai Bagendit masuk ke dalam rumahnya tanpa sepatah kata apapun keluar dari mulut. Sang kakek mengira Nyai Bagendit akan mengabulkan permintaannya. "Syukurlah,
Sebentar lagi aku tidak akan kehausan. Dahaga ini akan segera hilang, pikir sang kakek. Tak berapa lama kemudian, Nyai Bagendit keluar dari rumahnya dengan membawa ember yang berisi air. Tanpa banyak kata, Nyai Bagendit langsung menyiramkan air dalam ember tadi ke tubuh si kakek. Piur! Rasakanlah ini, wahai kakek tua, kata Nyai Bagendit dengan rasa marah. Tak cukup hanya itu, setelah menyiramnya dengan air, ia mendorong dengan keras kakek tua renta itu hingga jatuh tersungkur ke tanah. Ia juga merampas tongkat yang dipegang kakek itu dan membuangnya jauh-jauh. Sungguh malang nasib sang kakek. Ia harus berjalan sempoyongan karena kehilangan tongkatnya. Keesokan harinya, desa setempat digegerkan dengan munculnya tongkat yang menancap di jalan desa. Tongkat tersebut menghalangi jalan, sehingga masyarakat desa berusaha untuk mencabutnya. Namun, tak ada satupun yang berhasil. Lalu datanglah seorang perempuan tua berpakaian compang-camping yang tak lain adalah nenek. Nenek yang pernah meminta-minta pada saat acara selamatan Nyai Bagendit. Tanpa mengeluarkan banyak tenaga, si nenek dapat mencabut tongkat yang menancap di jalan itu. Tiba-tiba saat tongkat tercabut, keluarlah pancuran air yang sangat deras. Warga sekitar yang menyaksikan terheran dengan peristiwa tersebut. Makin lama air mengalir makin deras hingga meluber kemana-mana. Warga pun menjadi ketakutan, sehingga mereka segera pergi dan menyelamatkan diri. Semua warga melarikan diri ke tempat yang aman, karena air terus mengalir dengan derasnya. Hanya tinggal satu orang yang tersisa di desa itu, yaitu Nyai Bagendit, yang kikir dan tamak. Ia tetap bertahan karena tidak mau meninggalkan rumah dan harta bendanya. Akhirnya Nyai Bagendit pun tenggelam bersama harta bendanya. Sementara penduduk yang lain selamat. Kini desa itu berubah menjadi sebuah danau yang besar dan juga dalam. Danau itu kemudian dikenal dengan sebutan Situ Bagendit. Situ artinya danau, dan Bagendit diambil dari nama Nyai Bagendit, yang artinya orang kaya yang pelit. Begitulah akhir cerita dari legenda Situ Bagendit. Konon, di danau Situ Bagendit, hiduplah seekor lintah besar yang dipercaya sebagai jelmaan Nyai Bagendit, yang semasa hidupnya menjadi lintah darat. Terima kasih sudah menyimak cerita Situ Bagendit. Semoga kita semua bisa mendapat pesan di dalamnya, seperti jangan pelit, jangan kikir, dan juga jangan tamak. Mengingat kondisi kita sedang pandemi COVID-19, kita harus berbagi kepada sesama, kepada masyarakat sekitar, dan juga kepada tetangga. Semoga kita semua dilindungi dari wabah penyakit ini dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.